kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raya Rahmania Fikri. Saya Denny Kurniawan. Saya Septiania Agustin. Saya Atia Sasandra. Saya Canda Amara Primastika. Saya Aisyah Haura. Dan juga Raihan Abdillah yang berhalangan hadir pada hari ini. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sejarah awal terbentuknya Kerajaan Bali. Jadi Kerajaan Bali merupakan istilah untuk kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Bali. Di Kepulauan Sunda kecil Indonesia, adapun kerajaan-kerajaan tersebut terbagi beberapa sesuai dinasti yang memerintah saat itu. Dengan sejarah kerajaan asli Bali yang terbentang dari awal abad ke-10 sampai dengan awal abad ke-20, Kerajaan Bali menunjukkan budaya istana Bali yang luhur, di mana unsur-unsur spiritual, penghormatan kepada arwah leluhur dikombinasikan dengan pengaruh ajaran Hindu yang diadopsi dari India melalui perantara Jawa kuno, berkembang, memperkaya dan membentuk budaya Bali. Sekian, terima kasih, akan dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Halo teman-teman, Raya mau ceritain sejarah hancurnya Kerajaan Bali. Kerajaan Bali hancur sekitar abad ke-14. Hancurnya Kerajaan Bali disebabkan oleh serangan Sang Pati Gajah Mada. Tekadnya untuk menyatukan Nusantara membuatnya menaklukkan kerajaan-kerajaan Nusantara pada saat itu. Nah, sebelum melakukan penyerangan, Pati Gajah Mada melakukan siasat untuk mengundang Kebo Iwa ke Majapahit untuk melakukan perundingan perdamaian. Namun, sesampai di Majapahit, bukan perdamaian yang didapat oleh Kebo Iwa, namun ia dibunuh secara diam-diam. Kemudian, tak lama kemudian disusul oleh sang raja Kerajaan Bali dibunuh di tangan Sang Pati Gajah Mada. Saat itulah Kerajaan Bali jatuh pada kekuasaan Gajah Mada. Itulah tadi cerita sejarah hancurnya Kerajaan Bali. Semoga bermanfaat. Hai guys, di sini saya Denny Kurniawan dari kelompok 6 Sejarah ingin menjelaskan apa itu sumber terbentuknya Kerajaan Bali. Sumber yang cukup penting tentang Kerajaan Bali adalah prasasti yang berangka 881 Masehi. Bahasa yang dipakai adalah bahasa kuno. Ada juga prasasti yang tertulis dalam bahasa Sanskerta. Pada abad ke-11 sudah ada berita dari Tiongkok yang menjelaskan tentang tanah Poli atau Bali. Beritakan Tiongkok itu menyebutkan bahwa adat istiadat penduduk di tanah Poli hampir sama dengan masyarakat Holing atau Kalingga. Adapun penduduknya menuliskan di atas dan lontar, bila orang meninggal, mulutnya memasukkan emas kemudian dibakar. Ada juga semacam ini masih berlangsung di Bali. Adat itu dinamakan ngaben. Salah satu keluarga terkenal yang memerintahkan Bali adalah Wangsa Warna Dewa. Hal itu dapat diketahui dari prasasti berlanjong berangka pada tahun 1914 Masehi di Denpasar, Bali. Tulisan bertulisan Nagari atau India dan sebagian berbahasa Sanskerta. Diberitakan bahwa raja yang memerintahkan adalah Raja Kaseri Warmadewa pada tahun 1915 Masehi. Terima kasih penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan dengan anggota yang lain. Halo teman-teman, saya Tira Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama raja yang berkuasa dari masa awal berdirinya sampai dengan kerajaan tersebut runtuh. Jadi, yang pertama adalah ada Sri Kesari Warmadewa dari 882 sampai 914 Masehi. Kedua, Raja Udayana dari 989 sampai 1011 Masehi. Yang ketiga, Marakata Pangkaja dari 1011 sampai 1022 Masehi. Keempat, Anak Bungsu dari 1049 sampai 1077 Masehi. Sekian dari saya, terima kasih. Hukum adat Tawan Karang. Sejak abad 18 dan 19 di Bali terdapat banyak kerajaan, beberapa di antaranya berbatasan dengan laut. Raja-raja yang wilayah berbatasan dengan laut membuat kesepakatan yang disebut Tawan Karang. Hukum ini berlaku apabila terdapat sebuah kapal yang terdampar. Kapal tersebut dan beserta isinya menjadi hak milik penguasa Bali. Ciri khas Pulau Bali tidak hanya terletak pada pakaian adat, tarian-tarian, dan juga upacaranya saja. Tetapi, ada hal lain yang sangat membedakan Pulau Bali dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia ini.
Hal yang membedakan tersebut yaitu terletak pada nama orang Bali tersebut. Jika Anda sedang berada di wilayah Bali, Anda tentu sering mendengar nama-nama khas Bali, mulai dari Iwayan, Imade, Inyonya, Iketut, Ida, Bagus, dan sebagainya. Semua nama memiliki arti-arti tersendiri. Hai, Raihan akan menjelaskan tentang ciri khas adat kerajaan Bali. Yang pertama yaitu ngejot. Apa itu ngejot? Ngejot adalah tradisi memberikan makanan kepada para tetangga sebagai rasa berterima kasih. Tradisi ngejot dilaksanakan oleh masyarakat Hindu dan Islam. Bagi umat Hindu, tradisi ini digelar untuk Hari Raya Galungan, Nyepi, dan Hari Raya Kuningan. Tujuannya, tradisi ngejot merupakan bentuk rasa syukur atas pelaksanaan kegiatan atau perayaan keagamaan. Masyarakat menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada orang-orang di sekitar mereka meskipun mereka berbeda agama. Dan manfaatnya adalah tradisi ngejot memiliki nilai sejarah yang panjang sebagai sarana harmoni antar agama dan budaya dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar agama masing-masing. Kapan dilaksanakannya tradisi ngejot? Tradisi ngejot dilaksanakan ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Tradisi ngejot juga dilakukan